Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran pertama. Yang pertama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif merupakan kalimat yang memiliki susunan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEB. Apa itu? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang sesuai. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan atau biasa kita sebut SPOK. Perhatikan contoh berikut ini. Penduduk Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Dari beberapa kata ini kita bentuk atau kita tahu subjeknya, predikatnya, dan objeknya. Subjeknya merupakan penduduk Indonesia, kemudian predikatnya adalah pertahankan, dan objeknya adalah kemerdekaan. Contoh kedua adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, ini merupakan kalimat efektif yang lengkap terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Keterangan di sini merupakan keterangan tempat. Temukan dua informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut dan tulislah menggunakan kalimat efektif. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia dengan tentara Britania Raya dan India Britania di Surabaya, Jawa Timur. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. 10 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Yang pertama, Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia dengan tentara Britania Raya dan India Britania di Surabaya, Jawa Timur. Itu merupakan informasi yang pertama, tentunya ini sudah berdasarkan kalimat efektif. Kemudian 10 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berikutnya kita akan mempelajari muatan IPS tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertama kita akan mempelajari tentang pertempuran Medan Area. Penyebab pertempuran ini karena Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Penduduk kota Medan tidak terima dan melakukan perlawanan. Untuk menghadang dan membatasi gerak para pemuda, Sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau berarti batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota. Yang kedua, kita membahas tentang pertempuran Ambarawa secara singkat. 20 Oktober 1945, tentara Sekutu mendarat di Semarang bersama NICA atau Organisasi Semi-Militer Belanda. Hal tersebut membuat Indonesia marah dan terjadilah pertempuran.
Salah satu tokoh pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman. 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir sekutu dari Ambarawa. Berikutnya adalah Bandung Lautan Api. Pasukan Inggris tiba di Bandung bersama NICA atau Organisasi Semi-Militer Belanda, sehingga membuat penduduk marah yang mengakibatkan pertempuran. Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Namun, ultimatum tersebut mendorong TRI atau Tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Pada 23 Maret 1946, para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan NICA menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Selanjutnya kita akan mempelajari muatan IPA tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Secara umum, tujuan hewan melakukan penyesuaian diri adalah untuk mempertahankan hidup. Secara khusus, tujuan penyesuaian diri hewan ialah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim seperti panas, dingin, atau kering. Yang ketiga, untuk melindungi diri dari pemangsa. Berikut ini merupakan beberapa contoh penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang struktur gigi. Gigi hewan pemakan daging atau karnivor biasanya tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Contohnya yaitu pada harimau, buaya, dan ikan hiu. Berikutnya, gigi hewan pemakan tumbuhan atau herbivore biasanya tersusun atas gigi seri dan gigi geraham. Contohnya terdapat pada kambing, sapi, dan kuda. Selanjutnya yaitu gigi hewan pemakan daging dan tumbuhan atau omnivore. Biasanya tersusun atas gigi yang terdiri dari gigi seri, taring, dan geraham. Contohnya yaitu pada kera dan tikus. Ini merupakan beberapa contoh struktur gigi pada hewan karnivor, herbivore, dan omnivore. Berikutnya yaitu tentang bentuk paruh. Paruh pemakan daging terlihat kokoh, runcing, dan tajam, serta agak melengkung. Contohnya yaitu pada elang dan burung hantu. Lalu paruh pemakan madu atau nektar berbentuk kecil dan memanjang, contohnya terdapat pada burung kolibri. Selanjutnya yaitu paruh pemakan ikan, berbentuk panjang dan berkantong, contohnya pada burung pelikan. Kemudian paruh pemakan biji, berbentuk pendek, tebal, dan runcing, contohnya terdapat pada burung pipit dan kenari. Selanjutnya paruh pemakan serangga, yaitu berbentuk runcing dan agak panjang, contohnya terdapat pada burung pelatuk. Dan paruh pemakan cacing, berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Contoh terdapat pada bebek dan angsa. Berikut ini merupakan contoh dari beberapa hewan yang memiliki paruh. Selanjutnya yaitu tentang bentuk kaki hewan. Yang pertama, hewan pemakan daging. Bentuk kakinya kokoh dan kukunya tajam yang berfungsi untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Yang kedua, bentuk kaki pengais. Memiliki cakar 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang yang fungsinya mengais atau menggali tanah untuk mencari makan. Selanjutnya yaitu bentuk kaki pemakan ikan. Biasanya memiliki kaki yang berselaput, berfungsi untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur. Selanjutnya yaitu bentuk kaki pemakan serangga. Memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari lainnya menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam, yang berfungsi untuk memanjat pohon mencari serangga. Dan ini merupakan
bentuk kaki dari hewan-hewan tersebut. Berikutnya yaitu tentang bentuk mulut. Variasi bentuk mulut umumnya terdapat pada serangga. Berdasarkan jenis makanannya, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4, yaitu pertama adalah mulut penghisap pada kupu-kupu, mulut penusuk dan penghisap pada nyamuk, mulut penjilat pada lalat dan lebah, mulut penggigit pada belalang dan semut. Ini merupakan contoh dari beberapa bentuk mulut. Selanjutnya yaitu lidah yang panjang dan lengket. Fungsi lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya berupa serangga. Contoh hewannya yaitu cicak, bunglon, dan landak semut. Ini merupakan contoh dari bunglon ketika sedang menangkap mangsanya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain. Jangan lupa berbagi ilmu merupakan pahala. Tetap menjaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.